Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Oke, jadi untuk sekarang kelas eksekutif itu mulainya di jam 5 ya, bukan di setengah 5 lagi seperti sebelumnya. Kalau kemarin kan sempat setengah 5, sekarang jam 5 sampai jam 7, terus yang jam keduanya di jam 7 sampai jam 9 malam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena ini kelas gabungan. Eh, ya, jadi saya perkenalan diri aja dulu. Perkenalan, saya Lutfia Sastia. Di sini untuk sebagai pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk kelas TI dan TI sorry, SI dan IF. Sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan dan apa materi, saya absen dulu satu-satu. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang sudah tahu aturan tata tertib kita kemarin ya, kalau misalnya perkuliahan di Zoom itu wajib menyalakan mikrofon dan kamera minimal saat absen dan eh, berinteraksi. Jadi ini saya panggil satu-satu, nanti tolong lakukan sesuai aturan ya. Itu tadi nah, backgroundnya foto sendiri. Iya Bu, foto sendiri Bu. Saya absen dari pertama Alisa Nurhafsah. Alisa Nurhafsah ada? Belum? Hmm. Rahmat Hasan Turmuzi, Jennifer Laurencia, Hadir Bu. Alia Deviani, Hadir Bu. Rui Costa Hermawan, belum ada. Saring Puspo Hidayat. Hadir Bu, masih kerja dia. Oh, tapi udah Baru saya kasih join. tahu, baru saya Oh, kasih tahu. iya aja. Muhammad Bagas Rizkullah. Hadir Bu, hadir. Dan masih kelihatan ya. Nah, Ya, kadang mukanya suka kelihatan oh Bu, yang jadi ini. saya pakai foto saya Bu. Iya, iya, iya. Yang pakai virtual background tadi ya. Nabila Awalia Syifa Ibrahim. Hadir Bu.
Tri Hardianto, David Rianto, Ya, hadir, Bu. Fikri Alfaisal, Dicoba. Hadir Bu, izin masih kerja. Nanda Kalika Venezia, Hadir, Bu. Galih Sukristian Saputra, Hadir, Bu. Anata Pindika Surya Putra, Hadir, Bu. Hernando Borosi. Hadir, Bu. Ini Mas Hernando yang di mata kuliah apa kemarin? RPL ya? Belum Eh, ada namanya di LMS. mata kuliah apa ya, Bu? RPL. RPL, Sistem Media Interaktif. Oh iya, saya nggak daftar, Bu. Oh, oh berarti Iya. salah masuk kemarin. Eh, nggak sih, pengen lihat aja maksudnya mata kuliah kayak gimana. Cuma saya nggak daftar aja untuk semester ini. Oke, kita lanjut. Muhammad Farid Zaki, Hadir, Bu. Muhammad Zaini Gunanda, Muhammad Zaini Gunanda ada. Hadir, Bu. Orangnya mana? Zaini mana orangnya? Ada, Bu, hadir. Itu mang belum bisa buka kamera dulu, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak, Bu. Ganis Egananda Putra, belum. Iqbar Rabbani Purwanto, Hadir, Bu. mana orangnya? Saya. Iya, maksudnya on cam. Saya udah on cam. Oh ya, oke. Fahrizky Kurniawan, Fahrizky Kurniawan belum ya. Muhammad Ivan Malik, Bu. Sultan Abdul Fattah, Hadir, Bu. Budi Slamet Riyadi, Budi Slamet Riyadi hadir. Irham Fahrul Alamsyah, Irham, Adis, Adis hadir. Asep Kurniawan, Nur Rohim, Hadir, Bu. orangnya yang mana? Asep Kurniawan hadir, Bu. Bentar, Bu, di kamar mandi. Adalah. Badrudin, Hadir, Bu. Andi Liani, Hadir, Bu. Andi Hadir. Setiawan, Hadir, Bu. oke. Firman Hermansyah, Hadir, Ibu. Muhammad Elbra Herlambang, Hadir, Bu. ada yang belum dipanggil di sini?
Izin Bu, tadi udah dipanggil tapi belum on cam. Sudah saya checklist. Terima kasih Bu. Saya belum dipanggil, Bu. Pak ini Rahmat Hasan ya? Iya, Bu. Rahmat Hasan Turmuzi. Iya, Bu. Oke. Ini saya share screen. Ini mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang tahu mungkin ya skema perkuliahan, atau ada yang belum di sini untuk skema perkuliahan di semester ini. Ini saya coba jelasin ulang aja. Oke. Ini biar ingat lagi ya. Jadi eh, saya tampilkan lagi. Ini untuk aturan kehadiran berlaku juga untuk eh, dosen dan mahasiswa. Jadi diwajibkan hadir tepat waktu sesuai jadwal dengan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit. Jadi eh, ini untuk di kelas saya ya, bagi yang telat 15 menit em, ya tidak akan saya absen tapi tetap boleh ikut kelas kecuali Baik, Bu. alasannya ya alasan yang urgent gitu ya, kayak ada kemalangan atau eh, sakit terus apa belum ngabarin gitu. Dan kalau sakit pun ya pakai surat ya kalau sekarang, jadi nggak bisa nitip-nitipan lagi kayak dulu. Terus ini dosen jika berhalangan mengajar itu akan melapor maksimal H-1 kepada mahasiswa dan kaprodi. Kehadiran minimal 14 kali pertemuan, kemudian berpenampilan berpakaian rapi dan sopan, berkemeja atau polo shirt berkerah. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana jeans robek, atau pakaian tidak formal. Menjaga bahasa, sikap, dan profesionalitas selama perkuliahan. Kemudian wajib melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, menyampaikan tujuan, materi, dan capaian perkuliahan di setiap pertemuan. Semua materi kuliah, tugas, dan nilai harus diunggah ke LMS ITTS. Jadi kalau misalnya ada dosen yang belum mengunggah materi, itu boleh diingatkan untuk mengunggah materi. Kemudian transparansi penilaian, mahasiswa mengetahui bobot penilaian sejak awal kuliah. Membuat grup komunikasi, opsional namun direkomendasikan. Ini wajib menggunakan email @tts.ac.id untuk dosen maupun mahasiswa, mengisi presensi dosen dan mahasiswa di sistem akademik setiap pertemuan dan menyerahkan nilai akhir sesuai jadwal. Nah,
Ini aturan khusus untuk perkuliahan online. Jadi dosen dan mahasiswa itu wajib menyalakan kamera dan mikrofon minimal itu saat absen dan interaksi. Jadi ya interaksi pas apa belajar mengajar itu ya seminimalnya saat menjawab tuh harus on cam dan on mic. Jadi ya diusahakan jangan ada alasan-alasan lain ya. Kemudian background virtual harus menggunakan template resmi ITTS. Eh, dari semester lalu itu sudah ada template virtual backgroundnya, jadi diseragamkan untuk eh, semua mahasiswa. Kemudian dosen wajib menyiapkan perangkat berupa laptop, jaringan, dan aplikasi yang stabil. Kehadiran online dihitung sah jika mahasiswa atau dosen aktif berinteraksi dalam kelas. Lalu rekaman perkuliahan online dapat diunggah ke LMS untuk dokumentasi atau bagi mahasiswa yang berhalangan. Nah, ini eh, aturan khusus kelas karyawan atau eksekutif. Itu perkuliahan dapat dilaksanakan hybrid, tatap muka dan online sesuai kebutuhan dan sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian penyesuaian jadwal. Oh, sekarang ini diralat ya. Sekarang itu untuk yang kelas eksekutif tetap 40 menit per SKS. Jadi mulai kuliahnya di sesi pertama itu di jam 5 sampai jam 7 malam. Kemudian sesi kedua itu di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, kehadiran minimum 75% dengan kebijakan khusus apabila ada izin kerja dengan surat keterangan resmi. Nah, 75% ini yang 14 pertemuan tadi termasuk UTS dan UAS, jadi bagi yang eh, apa, total pertemuannya kurang dari 75% berarti tidak bisa mengikuti UAS, jadi bisa melaporkan ke akademik terlebih dahulu. Nah, kemudian eh, ketua kelas mata kuliah ya, saya perlu ketua kelas mata kuliah. Jadi ya guna ketua kelas tuh ya kalau misalnya dosen yang nggak datang-datang ya bisa di ketua kelas yang akan mengkoordinasikan gitu ya, nyariin dosennya. Jadi di sini siapa yang berminat jadi ketua kelas? Nggak ada. Kalau begitu saya pick random aja ya di LMS. Badrudin aja ya, jadi ketua kelas ya. Oke, Bu, siap. Ya, Bu, aman, Bu.
Ini Badrudin tolong dibuatin grup mata kuliah IMK di WhatsApp aja ya. Ini kalau saya lihat-lihat banyak yang dari kelas reguler ya pindah ke eksekutif. Sambil menunggu grup kelas, ini kita lihat lagi skema perkuliahan. Jadi ada perbedaan di semester lalu dengan semester sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu asinkronusnya selang-seling satu hari. Nah, minggu ini sinkronus, kita sinkronus. Minggu depan berarti kita hmm, mungkin bisa forum diskusi, bisa video pengantar materi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu kalau di kurikulum memang teori ya, tapi nanti saya pengen UASnya itu by project. Jadi kita UTS-nya tetap esai, kemudian nanti setelah UTS baru kita mulai project. Projectnya itu mendesain UI UX. Ini komponen penilaian ya. Jadi besar di UAS 30%, UTS 25%, terus tugas 30%, dan presensi 15%. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya tidak ada, Bu. Iya. Em, Sekarang kita masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk, di sini ada yang sudah tahu apa itu interaksi manusia dan komputer? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi eh, kita mulai di latar belakang dulu. Jadi dulu itu kan komputer itu adalah mesin yang kompleks terus besar dan hanya orang tertentu yang bisa mengoperasikan komputer ya.
Jadi tidak banyak orang awam yang bisa mengoperasikan komputer. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu mereka ternyata butuh dengan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas, ya, tugas kerjaan, tugas lainnya. Nah, user muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka user tersebut ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa dioperasikan oleh manusia tersebut. Nah, jadi dari situlah muncul bahwa eh, gimana caranya supaya manusia ini bisa, manusia-manusia yang orang-orang awam bisa menggunakan komputer eh, dengan mudah gitu ya. Jadi muncullah kebutuhan untuk membuat antarmuka atau komputer yang lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang awam tadi. Nah, kalau kita nyebutnya itu user friendly jadinya. Nah, user friendly ini adalah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada dunia teknologi elektronik. Meskipun begitu, komputer sangat membantu pekerjaan kalau dioperasikan dengan benar. Jadi pada prinsipnya itu kan di sistem ya, di sistem eh, sistem manapun yang di komputer ya pasti ada input, proses, lalu output. Jadi ini konsep dasarnya interaksi manusia dan komputer. Jadi kalau dulu itu kan komputer hanya komputer desktop, apalagi kalau dulu di awal-awal kemunculan komputer itu kan ukurannya sangat besar. Nah, eh, pas dulu tuh mempunyai layar yang besar, jadi eh, agak sulit dilihat ya, karena terlalu besar. Menggunakan keyboard, kemudian mouse untuk berinteraksi untuk mengoperasikan si komputer tadi. Nah, kemudian di tahun 90-an baru muncullah laptop supaya bisa dibawa kemana-mana dan layarnya itu lebih kecil dibandingkan komputer klasik biasanya. Nah, kemudian setelah laptop, user ingin personal komputer yang lebih mudah lagi, yang lebih enteng dibawa kemana-mana, yang lebih portable. Jadi muncullah tablet untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, apalagi kalau laptop itu kan, ya kalau laptop dulu kan masih jarang ada yang pakai touchscreen. Dimulai dari tablet itulah baru mulai ada layar touchscreen. Terus eh, mulai juga di situ laptop ada layar touchscreen juga. Dan keunggulannya kalau di tablet atau tab ini dia lebih baterainya lebih kapasitasnya lebih besar dibandingkan laptop. Kemudian di tahun 2000-an hingga sekarang muncul wearables, alat-alat untuk VR ya. Jadi eh, kita nggak ngelihat gambar itu secara 2D aja kan. Jadi bisa eh, 3D atau bahkan 4D ya, karena ada getarannya dari wearables tadi. Nah, kemudian untuk masa depannya ya belum tahu, masih sejauh ini masih ini ya, apa ya, eye tracking sudah ada sih, eye tracking, hand motion dan sebagainya. Nah, jadi dari sini apakah sudah kebayang interaksi manusia dan komputer itu apa? Ada yang bisa menjawab? Google dulu boleh deh, Google dulu. Oke, coba Irham.
apa itu interaksi manusia dan komputer? Mas Irham? Iya, Bu. Ya. Jadi apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer itu seperti studi multidisiplin yang fokus pada perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer agar mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Baik, terima kasih Mas Irham. Jadi definisi dari interaksi manusia dan komputer itu eh, beda-beda ya di masing-masing ahli dari ahli-ahli lain. Ya, tapi intinya sama. Jadi eh, dari Hewitt di tahun 1996 menjelaskan bahwa IMK itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem komputer yang interaktif dan dari berbagai aspek terkait. Kemudian dari Downtown di tahun 1992 menjelaskan bahwa IMK itu adalah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Nah, atau dari yang ketiga ini dari Santosa. Ini kebetulan dosen saya dulu pas S2, jadi beliau juga ngajar IMK. Eh, Santosa menjelaskan bahwa IMK ini adalah ilmu yang terbuka untuk dipengaruhi dan mempengaruhi disiplin ilmu lain yang cakupannya meliputi teknik dan ilmu komputer sampai ilmu pengetahuan tentang manusia seperti psikologi, linguistik, dan ergonomis. Nah, ini kan disebut ada ini ya, mempengaruhi bidang ilmu teknik. Di sini ada yang tahu nggak contohnya apa? Contohnya ada di sekitar kita ya, simpel banget di tempat kalian duduk itu juga eh, kursi maksudnya, tempat duduk kalian kursi dan meja itu kan sudah ada standar ukuran dan eh, tingginya, lebarnya gitu ya, untuk kenyamanan kalian gitu, saat duduk. Nah, jadi eh, IMK itu sama, jadi maksudnya ergonomis ya, ergonomis supaya manusia tuh nggak stres. Jadi bukan stresnya tuh bukan dalam stres dalam pikiran dan batin aja, tapi eh, untuk kesehatan badan juga gitu ya. Jadi kan dari cara duduk yang benar, terus ukuran tinggi meja dan kursi yang benar itu eh, tidak apa tidak membuat stres manusia gitu. Kemudian komunikasi dua arah antara manusia dan sistem komputer. Nah, interaksi terjadi bila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon seperti aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasaan tujuan. Pembiasan tujuan. Jadi em, kemarin yang untuk anak-anak IF kemarin belajar ini ya, sistem media interaktif. Kita juga ngebahas tentang stimulan dan respon. Ya, karena itu mirip-mirip lah ya. Jadi di sini, tapi bedanya untuk proyek yang di IMK dan sistem media interaktif itu kita di IMK ini kita hanya mendesain UI gitu. Bagaimana mendesain UI yang baik, yang ergonomis, yang supaya
experience dari usernya juga baik gitu ya. Kalau di sistem media interaktif itu lebih ke kita membuat aplikasi gitu ya, aplikasi sederhana seperti itu. Terus tujuan dari IMK ini yang pertama menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh user. Yaitu tadi yang user friendly intinya. Kemudian fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Kemudian keamanan atau safe, apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Kemudian efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu perihal IMK. Kalau belum, peran IMK dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagai konsep dasar dalam menghasilkan sebuah sistem yang memiliki antarmuka yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien. Nah, menurut rekan-rekan di sini, makna dari UI yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oke, coba Mas Irham tunjuk temennya, Mas. Wah, izin tanya, Bu. Kenapa? Izin Iya, tanya. Ini tadi Ibu nanya contohnya apa itu maksudnya kita kasih contoh misal kayak aplikasinya atau jenis yang enggak. simpel tuh eh gimana? dari pemikiran rekan-rekan di sini, Ber- makna dari Berarti ciri-cirinya gitu. UI, Apa gimana? iya bisa bisa ciri-cirinya. Makna dari UI yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien itu yang bagaimana? Berarti kalau ciri-cirinya yang jelas, konsisten, sederhana, Iya, yang efektif, jelas, konsisten, responsif. sederhana, responsif. Tuh. Jadi kan kalau kita menyediakan, misalnya menyediakan website yang apa tadi, responsif, jelas, sederhana, eh, kemudian icon-iconnya itu icon yang mudah diingat lah ya, Ya, jadi simbol-simbolnya. feedbacknya enak Nah, lah gitu, Bu. jadi experience dari usernya juga ya mereka tidak merasa stres gitu dengan website yang mereka gunakan. Ya kan? Kemudian memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sebuah sistem komputer. Tujuan disusunnya IMK itu ya tentunya tadi ya untuk supaya apa misalnya perangkat lunaknya itu usable, memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer, kemudian mendapatkan berbagai feedback selama bekerja pada sistem komputer. Terus, jadi maksudnya kalau mendapatkan berbagai feedback selama bekerja pada sistem komputer itu ya kayak misalnya di saat kita ngeklik, saat kita eh, membuka aplikasi aja deh di handphone gitu ya. Ya kalau kita klik satu aplikasi ini ya komputernya, handphonenya memberikan respon dengan memunculkan
membuka aplikasi tadi. Kemudian menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Ini kurang lebih em, diagram user, human, dan komputer beserta development prosesnya. Jadi ya pada intinya eh, untuk di ya ini sebenarnya untuk di bidang ilmu manapun ya. Cuman ya intinya eh, human computer interaction yang baik itu ya yang ergonomis gitu untuk menciptakan suatu aplikasi yang ergonomis. Nah, ergonomis kalau di aplikasi itu contohnya apa aja? Selain tadi yang responsif, terus sederhana, terus jelas, terus icon-iconnya apa? Mudah diingat. Selain itu apa lagi? Warna Usable, Bu. termasuk nggak? Ada Iya, button yang usable betul. Warna warna mempengaruhi nggak sama user experience? bisa, Bu. Pengaruhi, Bu. Ya, bisa. Mempengaruhinya seperti apa mempengaruhinya? Ada yang bisa melanjutkan? Izin masuk ya Bu ya. Iya, boleh. Untuk warna itu mempengaruhinya gini Bu, ketika dalam misalnya kita bikin to-do list ya, pekerjaan kita, terus Hmm, bisa di komputer. Jadi kita eh, misalnya ada project, ada 18 project ini, misalnya kita kasih tanda nih waktu proses, misalnya berwarna biru, waktu projectnya udah selesai berwarna hijau misalnya, terus ketika proyeknya belum dikerjakan misalnya warna merah, jadi itu menandakan lebih apa ya, lebih efisien. Oh, ini warna merah nih yang belum belum dikerjain gitu Bu. Jadi iya, benar-benar oke. Jadi, benar-benar berpengaruh. ya, jadi usernya intuitif juga ya. Jadi dia kalau merah itu kan identik dengan yang sesuatu yang mungkin delay atau identik dengan stop, dengan apa? Kayak Error, tanda stop di masalah. jalan gitu ya, error gitu ya kan. Terus kalau hijau itu ya identik dengan sukses, berhasil gitu. Nah, kemudian eh, satu lagi, ya kalau misalnya nih tulisannya warna hitam, terus backgroundnya eh, warna ungu gelap gitu kan. Nah, ini kan malah membuat mata sakit ya, bukannya mempermudah kita pas melakukan pekerjaan, tapi malah bikin sakit mata. Jadi kita harus melihat lebih dekat gitu ke layar, terus yang mempengaruhi kesehatan kita juga. Gitu. Nah, komponen IMK. Jadi manusia itu dipandang sebagai sistem yang memproses informasi sebagai berikut. eh ini udah mau azan ya sebenarnya. Tapi ini tinggal dikit lagi slide-nya. Jadi kita selesaikan dulu ya, biar langsung aja eh, ditutup abis ini. Karena masih pertemuan pertama, jadi kita masih Baik, Bu. dasar-dasarnya dulu. Nggak, Oke, baik, Bu. nggak yang ribet dulu ya. Gas, gas, Oke gas. Bu. Jadi yang pertama itu informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan dan keluaran. Kemudian yang kedua, informasi disimpan dalam memori, lalu informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara, ya sesuai dengan tujuan kerjanya tadi.
Kemudian komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dan dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan dapat pula diartikan sebagai suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Kemudian ini sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Nah, jika user ingin membuat kalimat human computer interaction, maka user terlebih dahulu harus tahu program apa yang dapat digunakan untuk menuliskan kalimat tersebut. Bukannya malah salah alamat ya, mau nulis HCI tapi eh, yang dibuka aplikasi lain. Kemudian jika user tidak mengetahui program apa yang harus digunakan, maka terjadi kesalahpahaman antara user dan sistem. Nah, ini tadi jadi IMK itu ada di semua aspek, eh, ya yang pasti yang berhubungan dengan teknologi ya, karena ini yang komputernya gitu. Nah, di sini ada social psychology dan cognitive psychology. Ya, lagi azan ya. Oke, kita stop bentar. eh ini saya stop presentasi bentar maksudnya ya selama azan. Karena ini masih sisa sekitar 4 slide lagi tanggung ya. Kita dengar azan. Sedikit lagi ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, apa IMK juga mempengaruhi psikologis seseorang ya. Ya itu tadi kayak yang misalnya websitenya tidak intuitif gitu, icon-iconnya. Intuitif tuh maksudnya ya walaupun tanpa training, si user ini tahu gitu harus kemana di aplikasi tadi atau di website tadi. Kalau misalnya si user ini, si aplikasinya ini tadi tidak intuitif ya, misalnya layoutnya ya agak berantakan gitu. Jadi kan jadi stres juga, jadi males orang mau pakai aplikasi atau website tadi. Tuh.
Jadi manusia, ini yang udah tadi ya. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan. Dan ada dua tahapan, eh, secara fisik dari stimulus dan pengelolaan dan interpretasi dari stimulus. Nah, kalau sistem komputer itu terdiri dari prosesor, memori, input-output. Fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan dalam memori. Kemudian CPU akan melakukan tugas sebagai pengeksekusi program. Nah, dari manusia dan komputer tadi eh, terjadi interaksi, merupakan jembatan yang menghubungkan antara user dan komputer atau user interface. Interaksi membantu manusia karena merupakan implementasi dari apa yang terjadi antara user dan sistem. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Ini saya mau mastiin lagi yang belum di absen. Saya Bu Ganis. Hadir, Bu. Sebentar. Saya panggil dulu yang belum ini ya, belum di absen. Alisa Nur Hafsa ada nggak? Alisa Nur Hafsa, Jennifer Laurencia, Jennifer Laurencia ada. Hadir, Bu. Oke. Rui Costa Hermawan, tidak ada. Saring Puspo Hidayat, Saring Puspo Hidayat. Pak Mulnya kayaknya lagi di musola, Bu. Oh, tadi ada ya? Oke. Tri Hardianto, Ganis, ada. Pak Iya, Rizky Bu, hadir, Bu. Kurniawan, Budi Slamet Riyadi, Hadir, Bu. Irham hadir, Adis. Hadir Bu, saya keluar Zoom-nya. Irham hadir Bu. Ya, Irham ada. Adis, Adis. Ganis ada, Bu, hadir, Bu. Bukan Ganis, Adis. Oh, siap. Oke, udah. Oke, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hadir, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.